Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim penguji yang terhormat, perkenalkan saya Nina Herlina dari Kabupaten Sukabumi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Minajaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini saya akan melakukan ujian kinerja membuat video pembelajaran dengan tema Senangnya Berteman dengan subtema Berteman Tanpa Membedakan Agama. Silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat. Apa kabar soleh-soleha Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita bisa bertemu lagi di kegiatan pembelajaran seperti biasa. Nah, untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh rekan kalian, yaitu Neng Guspa. Ibu persilahkan. Kalian semuanya siap sempurna ya? Perhatian semuanya. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warzuqni fahma ya Allah. Ilmu dan berikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk melanjutkan dengan pembiasaan setiap pelajaran pendidikan agama Islam, baik hari ini kita akan membacakan surah pendek, yaitu surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'biduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Baik, soleh-soleha Ibu, untuk selanjutnya sebagai rasa mempererat dan rasa cinta kita terhadap negara
Republik Indonesia sebagai bentuk rasa nasionalisme kita juga. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Neng Olip, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Untuk itu, Ibu persilakan kalian untuk berdiri semuanya. Ayo berdiri sayang, berdiri dengan tegap dan rapi. Menjunjung tanah airku Indonesia ku dua. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bernyanyi padamu. Menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih Neng Olip. Anak-anak soleh-soleha ibu, anak-anak yang luar biasa hebat. Baik, untuk selanjutnya ibu akan memeriksa kalian kerapihannya hari ini bagaimana. Alhamdulillah sudah rapi rambutnya Ihsan. Alhamdulillah kerudungnya semua sudah rapi, kostumnya sudah rapi. Kalian silakan duduk dengan nyaman dan tenang. Tapi ibu akan bertanya terlebih dahulu. Neng Nita hadir? Agung mana? Agung hadir? Oke, Neng Guspa hadir? Neng Olip? Hadir. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu berarti kita sudah siap untuk belajar ya. Oke, silakan dikeluarkan buku catatannya. Oke, sudah siap ya. Baik, sebelum Ibu akan menyampaikan tentang pembelajaran hari ini, baik, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Cung yang bisa jawab? Oh ya, Agung, tentang apa minggu kemarin kita membahasnya sayang? Persaudaraan dalam Islam. Luar biasa sekali, Masya Allah. Tepuk tangan buat Agung. Yaitu persaudaraan di dalam Islam. Baik. Persaudaraan di dalam Islam ini ada berapa jenisnya? Ada yang tahu? Oke, Neng Nita. Ada berapa sayang? Betul tidak? Ada 3 macam. Tepuk tangan buat Neng Nita. Baik. Dari kelompok tengah. Yang 3 macam itu jenisnya apa saja? Ada yang bisa jawab? Oke, Neng Guspa, apa saja sayang? 1. Ukhuwah Islamiyah, 2. Ukhuwah Wataniyah, 3. Ukhuwah Insaniyah. Masya Allah, tepuk tangan buat Neng Guspa. Baik, kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan dan kita akan membahas tentang pembelajaran bab 8, yaitu dengan topik senangnya berteman. Dalam subtopik berteman tanpa membedakan agama. Sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian, senang tidak kalian memiliki banyak teman? Senang. Apakah kalian punya banyak teman di rumah? Banyak. Apakah di rumah atau di sekolah ada yang memiliki teman yang berbeda agama? Ada. Alhamdulillah. Bagaimana kalian memperlakukan teman yang berbeda agama tersebut? Apakah dengan baik atau dengan jahat? Baik. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang subtopik pembelajaran mengenai berteman tanpa membedakan agama. Di sini dengan tujuannya yaitu yang pertama kalian nanti akan paham tentang makna berteman tanpa membedakan agama, dan selanjutnya nanti Ibu akan putarkan sebuah video dan kalian akan mengambil pelajaran atau hikmah dari video tersebut, yaitu tentang kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Namun sebelum kalian lihat video nanti, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian berteman tanpa membedakan agama. Silakan kalian perhatikan, lihat di layar di sini.
Pengertian berteman tanpa membedakan agama. Berteman tanpa membedakan agama adalah menjalin hubungan pertemanan, persahabatan, dan pergaulan yang baik dengan siapa saja, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau agama yang dianut. Di sini mengisyaratkan bahwa kita berteman dengan siapapun, jangan melihat, oh kamu mah berbeda sama aku agamanya, jadi kamu tidak boleh berteman. Jangan seperti itu. Kita berteman dengan siapapun, maupun dia dari ras kulit hitam atau kulit putih, atau dia orang pedalaman, atau dia orang perkotaan, dengan latar belakang seperti apapun, kita tetap menerima mereka dengan baik dan saling menghormati tentunya. Dilanjut di sini, dalam konteks ini setiap manusia dipandang sebagai sesama makhluk Allah yang layak dihormati, dihargai, dan diperlakukan dengan baik apapun agamanya. Jadi semisal di sini kalian ada temannya yang berbeda agama ataupun berbeda budaya, berbeda suku bangsa, misalkan ada yang dari luar negeri, dari Kamboja, dari Thailand, atau dari Mesir, kita tetap sama sebagai makhluk Allah yang harus kita perlakukan dengan baik. Kita harus tetap menghargai teman kita, menghormati mereka, dan menerima kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Untuk lebih kalian memahami, baik akan kita simak bersama video yang akan Ibu putar di layar ini. Silakan kalian perhatikan ya, dan persiapkan juga pemahamannya. Boleh nanti ketika ada yang tidak paham atau tidak mengerti, kita sharing di sini bersama. Setuju? Oke, bismillah ya. Kalian perhatikan video yang akan Ibu putar. Ini mengisahkan tentang kisah teladan Nabi Muhammad bersama pengemis buta ya, pengemis buta Yahudi. Dikisahkan di kota Madinah hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta. Pengemis itu yang saat itu di pasar. Ia sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia mencaci maki sang Nabi dan mempengaruhi orang-orang yang lalu-lalu mendekatnya. Ia berseru-seru, wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan Muhammad. Dia berbohong besar dan tukang sihir. Suatu pagi, Nabi Muhammad SAW mendatangi pengemis itu dan membawakan makanan. Beliau menyuapi pengemis itu dengan penuh perhatian dan kelembutan. Karena buta, si pengemis Yahudi itu tidak tahu bahwa orang yang disuapinya itu adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu dihina dan dicaci makinya. Hampir setiap pagi Nabi Muhammad SAW membawakan makanan untuk pengemis Yahudi itu dan dengan sabar menyuapinya. Suatu hari, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabatnya, Abu Bakar, mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar dan istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Anakku, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum dikerjakan?" "Wahai ayahku, semua sunnah Nabi Muhammad telah terkerjakan. Namun masih ada satu sunnah lagi yang belum ayah kerjakan." Aisyah menjawab. Abu Bakar merasa penasaran dan bertanya, "Apakah sunnah itu, wahai putriku?" Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke pasar dan membawa makanan. Makanan itu diberikan beliau. Isan, fokus lihat. Di sana, Aisyah menjelaskan pandangannya. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah dengan membawa makanan. Setibanya di pasar, Abu Bakar mencari pengemis buta itu. Akhirnya ia berhasil menemukannya. Lalu Abu Bakar memberikan makanan dan menyuapi pengemis itu. Namun, tiba-tiba pengemis
pengemis Yahudi. Aku adalah orang yang biasa menyuapimu. Jawab Abu Bakar. Tak mungkin. Engkau bukanlah orang yang biasa menyuapiku. Orang yang selalu datang dan menyuapiku adalah orang yang lemah lembut. Ia bahkan mengenyangkan makanan itu untukku. Abu Bakar sangat terharu mendengar apa yang dikatakan pengemis buta itu. Ia membayangkan betapa mulianya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Baik, itulah tadi salah satu tayangan video yang berkaitan dengan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kisah teladan Nabi Muhammad beserta pengemis buta dari Yahudi. Baik, sebelum kita lanjutkan, dari video yang kalian simak tadi, kalian sudah paham maknanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Kalau tidak ada, ibu yang akan bertanya. Oke, nanti siapa yang bisa jawab boleh acungkan tangan. Kalau pengemis buta tadi agamanya apa ya? Oh iya sayang, siapa Olive? Yahudi. Oke, Yahudi, betul tidak? Betul, tepuk tangan buat Olive. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana dari video yang kalian tadi simak, bagaimana sikap Rasulullah terhadap pengemis buta tersebut meskipun dia sudah sombong, sudah jutek terhadap Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah terhadap sikap pengemis buta yang berbeda agama tadi? Ada yang bisa jawab? Oke, Neng Lina, bagaimana sayang? Sikap Rasulullah sangat baik. Hmm? Beliau selalu memberikan makanan dan Menyuapi buta tersebut. tanpa memandang agama. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Neng Lina. Betul tadi yang kalian simak ya, Rasulullah meskipun sudah dijutek-jutekin gitu ya, sudah disombongin sama pengemis itu, tapi Nabi Muhammad tetap memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Menyuapi pengemis buta tersebut tanpa melihat latar belakang dan perbedaan dari pengemis tersebut. Dari situ banyak sekali hikmahnya. Seperti tema pembelajaran kita kali ini, menghargai yang berbeda agama itu tetap dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau begitu kita akan melakukan satu diskusi dengan satu pertanyaan. Nanti silakan pertanyaan ini bisa dijawab beberapa jawaban, tapi hanya Ibu akan nanti minta satu orang ke depan untuk menyampaikan, mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Di sini Ibu ada satu lembar LKPD. Tiap kelompok nanti Ibu berikan ini. Kelompok ini kelompok Ar-Rahman ya. Kelompok ini Ar-Rahim dan ini adalah kelompok Al-Mulk. Al-Mulk apa Al-Malik? Al-Malik. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik. Oke, baik. Ibu berikan LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya untuk menjawab pertanyaan yang ada di rubrik soal ini. Oke, Ibu persilakan dimulai dari sekarang. Silakan lakukan diskusi. Boleh sayang, silakan Neng Buspa sama teman-temannya. Ini juga Neng Lina. Ini siapa ketuanya di sini? Sama Neng Agni. Boleh sayang, siapa yang nulis? Silakan dicatat ya. Ya, dicatat jawabannya sesuai yang tadi di situ. Boleh. Iya. Ya sayang, silakan. Sok atau dicatat. Balpennya mana? Nanti yang ke depan siapa yang akan membacakan? Boleh, di sini pertanyaannya. Tuliskan hikmah pelajaran yang dapat kalian ambil dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa ya, boleh. Bagaimana kelompok ini? Silahkan Agung dikerjakan. Oke, semuanya bekerja sama. Ngariung. Tuliskan hikmah, siapa yang nulis? Iya. Sok ini yang maca, ini yang nulis boleh. Jawabannya apa dari kisah itu? Silakan ya. Semuanya ikut. Ngariung. Oke, semuanya ikut. Adem, ikut ya. Ikut sok menyampaikan sayang ya. Oke.
Oke, bagus. Sok, Neng ini membacakan. Adam ikut nyari di materi, buka buku. Kalau yang tidak bisa nanti kalian sambil buka buku. Yang lain buka buku. Di sini ada di halaman berapa jawabannya? Silahkan. Ini juga sayang, kalian sambil nyari di buku. Ayo, ayo bantu temennya. Kalian buka-buka, nanti yang nulisnya Agung ya. Oke, Ihsan kamu juga jangan cengengesan. Coba bantu didiktekan jawabannya. Ya, oke. Oke, bagus. Ini kelompok Ar-Rahman. Diskusi ya. Yang lain baca jawabannya, cari jawabannya. Yang satunya nulis, nanti satunya mempresentasikan. Oke. Bagaimana kelompok ini? Aman? Tidak ada masalah? Alhamdulillah. Bagaimana kelompok Al-Malik? Luar biasa sekali. Yang nulis siapa? Yang membacakan nanti siapa? Oke. Oke, Agung, ada masalah di sini aman? Aman. Silakan yang lain membuka buku, mencari jawabannya. Ini juga Agung, jangan duduk-duduk. Oke, jangan duduk-duduk. Oke. Baik, bagaimana sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, yang akan Ibu akan meminta satu kelompok, satu orang saja yang mempresentasikan jawaban dari rubrik pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Baik, yang pertama dari kelompok Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman terlebih dahulu, tepuk tangan. Buat siapa ini? Neng Nita. Silakan sayang. Ya. Oh, soalnya apa di sini? Soalnya tentang bagaimana hikmah pelajaran yang dapat diambil dari kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Jawabannya adalah Rasulullah tidak membalas hinaan si pengemis, malah membantu dengan penuh kasih. Ini menunjukkan bahwa kebaikan dan persahabatan sejati tidak tergantung pada sikap orang lain atau agamanya. Meneladani akhlak mulia dalam berteman, Rasulullah memberi contoh bahwa dalam berteman dan berinteraksi sosial, yang paling utama adalah akhlak, bukan latar belakang, agama, atau status seseorang. Masya Allah, tepuk tangan buat kelompok Ar-Rahman. Yang kita silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya dari kelompok Ar-Rahim yang akan dipresentasikan oleh perwakilannya siapa? Oleh Neng Guspa. Silakan sayang. Ke depan, tepuk tangan buat Neng Guspa dari kelompok Ar-Rahim. Sudah sayang, mari kita dengarkan bersama. Hikmah dari yang keras sayang. Dibaca dari sini dulu hikmah. Soalnya. Hikmah pelajaran yang dapat kalian ambil dari kisah Rasulullah SAW dan pengemis Yahudi buta. Jawabannya, Rasulullah SAW tetap menunjukkan kasih sayang dan kebaikan kepada pengemis Yahudi, meskipun berbeda agama. Ini menjadi contoh penting bahwa dalam berteman atau berbuat baik tidak boleh memandang perbedaan agama. Masya Allah, tepuk tangan untuk jawaban sini sayang LKPD-nya. Untuk jawaban dari kelompok Ar-Rahim. Untuk selanjutnya yang terakhir dari kelompok Al-Malik yang akan dipresentasikan oleh ketuanya Agung. Tepuk tangan. Baik, silakan Agung, berdiri di sini sayang, berdiri. Oke. Ini silakan Agung jawab jawaban dari soal hikmah atau pelajaran yang dapat kalian ambil dari kisah Rasulullah SAW dalam pengemis Yahudi buta adalah Kebaikan bisa menjembatani perbedaan. Sikap baik Rasulullah SAW berhasil menyentuh hati pengemis Yahudi hingga akhir ia masuk Islam. Ini membuktikan bahwa persahabatan dan kebaikan bisa mengubah pemandangan dan membuka hati, bahkan dalam perbedaan keyakinan. Masya Allah, tepuk tangan buat kelompok Al-Malik. LKPD-nya sayang. Anak. Luar biasa sekali ya, dari diskusi yang kalian lakukan barusan,
Ibu mengamati sangat interaktif sekali, kerjasamanya bagus, luar biasa sekali jawabannya. Baik, untuk selanjutnya, dari kisah dan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, kita akan mengambil kesimpulan bahwa pelajaran dari berteman tanpa membedakan agama yang pertama yaitu akan menumbuhkan sikap toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Meskipun berbeda latar belakang dan agama, kita akan tetap menghormati sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan persatuan. Dengan saling menghargai dan menghormati, itu akan tercipta kerukunan dan persatuan di antara sesama makhluk Allah, sesama manusia. Yang ketiga, menunjukkan akhlak yang mulia. Dengan yang kalian tadi lihat di tampilan pemutaran video bagaimana sikap Rasulullah meskipun diperlakukan tidak baik oleh pengemis buta tersebut, tapi Rasulullah tetap menyuapinya dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut dengan kesabaran dan keikhlasannya. Itu menunjukkan bahwa meskipun kita menghadapi orang yang berbeda, tapi kita tetap harus menjadi orang yang baik. Yang keempat, belajar saling mengenal dan menghargai keberagaman. Jadi dengan kalian misalkan punya teman yang berbeda, justru dari perbedaan itu kalian harus belajar dari mereka. Ketika kalian punya teman yang berbeda suku bahasanya, dia misalkan dari bahasa Minang, kita dari Sunda. Jadi kalian bisa bertanya, misalkan bahasa Minangnya makan itu apa? Setidaknya kita punya ilmu baru dan teman baru serta pengalaman baru. Luar biasa sekali. Dan yang kelima, menjadi pribadi yang terbuka dan tidak sombong. Orang yang baik, orang yang selalu menghargai siapapun tanpa melihat latar belakang dan perbedaan agama, itu akan tampak menjadi satu kemasan orang yang baik hatinya, baik sikapnya, baik lisannya, dan tidak sombong sama sekali. Tidak ada yang melihat, kita kan berbeda. Tidak boleh seperti itu ya. Dengan kita selalu welcome dengan siapapun, selalu bersikap baik dengan siapapun, kita akan nampak menjadi pribadi yang rendah hati. Baik, yang keenam, menjaga perdamaian dan menghindari konflik. Dengan kita menghargai perbedaan, itu kedamaian akan selalu terjaga, baik di lingkungan kelas, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan kehidupan kita yang lain. Ketika dia yang berbeda, kita tetap rangkul untuk bersama-sama dengan kita menjadi seiring dan sejalan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut, ada satu season nanti ada, kalau tidak ada, nanti untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan kalian secara pribadi, tadi secara kelompok, Ibu akan memberikan evaluasi mandiri dengan mengerjakan soal pilihan ganda untuk masing-masing. Tapi sebelum itu, kita untuk melemaskan tangan, otot, dan pikiran kita supaya tidak tegang, baik kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta Allah. Tepuk tangan buat semuanya. Oke sayang, baik. Ini adalah untuk evaluasi mandiri. Ibu akan bagikan rubrik soal, satu orang satu. Ada soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan sesuai dari materi dan pengamatan video yang sudah kita lakukan hari ini. Baik, Ibu bagikan satu persatu sayang ya. Tolong dibagikan ke temannya, ditransfer juga. Silahkan diisi. 1, 2, udah ya. Oke, kelompok ini sayang ya. Kerjakan aja. Oke. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Tidak boleh jangan berisik sayang ya. Oke, silahkan dikerjakan sesuai pemahaman dan kemampuan yang kalian simak dari penjelasan Ibu tadi dan juga dari pemutaran video yang sudah kita saksikan bersama.
Selamat mengerjakan, semoga semuanya mendapatkan nilai baik dan hasil yang terbaik. Amin. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, baik. Silakan kalian dikumpulkan jawabannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke sayang, terima kasih yang sudah selesai. Sambil Ibu menilai, kalian silahkan dibaca-baca lagi. Atau bisa berdiskusi ringan dengan temannya. Oke, terima kasih. Baiklah, akan kita periksa terlebih dahulu ya. Oke, baik. Anak-anak Ibu yang hebat, soleh-soleha Ibu. Dari hasil evaluasi kalian dengan soal mandiri barusan, alhamdulillah. Luar biasa sekali ya, Masya Allah, Tabarakallah. Nilainya sangat luar biasa sekali. Ibu bersyukur kalian memiliki pemahaman dan kemampuan yang tinggi pada pembelajaran kali ini. Nilai di atas KKM, di atas 80 itu hampir di 60%. Tepuk tangan buat kalian. Oke. Dan sisanya membanggakan, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan di pembelajaran kalian ke depannya bisa menampilkan yang terbaik lagi. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Baik, kalau begitu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membacakan doa sebelum pulang. Namun sebelum itu, Ibu persilakan untuk membereskan atau merapikan kembali bukunya ke tas. Nanti kalau sudah siap, baru kita silakan untuk berbaca doa. Silakan dirapikan terlebih dahulu, mejanya dikosongkan, dirapikan semuanya ya. Sudah semuanya rapi? Oke. Sudah rapi, sudah siap sayang? Baik. Sebelum pulang, untuk keselamatan kalian di jalan, untuk keberkahan ilmu yang didapatkan hari ini, mari kita tutup kembali dengan doa di akhir kegiatan yang akan dipimpin oleh rekan kalian juga, yaitu Neng Guspa. Sebelum pulang, baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.